Menurut saya pribadi sih cukup bagus ya, Dabar ya. Selagi masih di atas 7.000, walaupun dia di bawah 7.100, saya berarti melihat di atas 7.000 itu cukup bagus untuk bursa kita atau di IHSG kita nih ke depannya. Masih oke sih. Sejauh ini saya pribadi melihat Dabar. Oke, siap. Oke, kita langsung aja nih Mas Isan untuk review singkat terhadap perdagangan kita pada hari ini. Kepada Mas Isan dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dabar, selamat sore Dexluar yang hari ini mentengin live IG kita. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mereview mengenai pergerakan bursa kita. Oke, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 25 November 2022 ini, sesi 1, kita tutup zona merah. Saya pribadi melihat sesi 2 ini pun bursa kita tetap konsisten tutup di zona merah. Pada hari ini perdagangan yang terjadi itu cukup sepi ya Dabar ya, di mana hari ini 10 triliun transaksi yang terjadi dengan perpindahan. Ya, hari ini cukup sepi karena cuma 10 triliun, biasanya kan sampai 13, 15, 16 Dabar ya. So, hari ini Ya, saya berani melihat kemarin juga ditutup 10 triliun juga Mas Isan. Tapi hari ini saya berani melihat ini cukup sepi ya, cuma 10 triliun dengan 24 miliar lembar saham yang berpindah tangan, artinya transaksi terjadi ini. Terus ketika kan kita nih bursa kita tutup merah nih, tutup merah 0,30% di level 7.053. Ketika bursa kita atau merah atau IHSG kita tuh merah, biasanya diikuti dengan kebanyakan emiten-emiten yang listing di bursa kita itu kebanyakan merah. Kita lihat nih, hari ini saya pribadi melihat ada 320 emiten atau 320 saham yang merah atau yang melemah, ada 199 saham yang menguat, dan 195 saham yang stagnan. Kita lihat lebih dalam lagi nih ya, kan di mana nih IHSG ini kan indeks harga saham gabungan, pasti dia mempunyai namanya indeks sektoralnya tuh. Indeks sektoralnya saya ambil 3 aja nih, MNC 36, Jakarta Islamic Index, sama LQ 45. Dari 3 indeks sektoral ini saya belum melihat itu merah juga semuanya, kompak itu merah 3-3-nya. Hari ini yang paling besar yang merah itu sektor energi, kedua teknologi, ada kesehatan sama industri. Begitu sih Bang diskusi kita pada hari ini mengenai pergerakan bursa kita. Lebih bagus diskusi sih. Kalau kita lihat dari bursa luar bagaimana nih Mas Isan? Kalau kemarin kan bursa Amerika kan tutup tuh Dabar ya, baik itu Dow Jones, Nasdaq, S&P tutup semua tuh. Ya, kalau bursa regional kita di Asia, saya pribadi melihat kayak bursa Hong Kong, Hang Sengnya, Shanghai, bursa-bursa Singapura atau Malaysia atau Cina atau manapun, mereka kompak juga merah. Jadi kita hari ini mengikuti pergerakan bursa regional Asia kita. Mereka merah, kita kompak juga merah. Cuma hari ini kita merah, itu tipis. Artinya itu masih dijaga di level 7.000-an. Begitu sih Dabar, IDSPR. Oke, baik. Thank you Mas Isan atas review singkat terhadap perdagangan kita pada hari ini. Disampaikan pada adik viewer nih yang udah bergabung di kita, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan mengenai pergerakan saham pada hari ini, dipersilakan. Mas Isan, kalau kita lihat nih, kan sekarang kita udah tanggal 25 ya, bentar lagi mungkin 3 hari perdagangan lagi akan ditutup di bulan November ya. Bulan November ini akan tutup. Ini pasti jadi pertanyaan umum juga nih bagi kita. Apakah akan ada nih, benar-benar ada nih Windows dressing? Tapi kalau seharusnya kan udah mulai kelihatan nih dari akhir-akhir bulan sekarang atau di awal Desember ini. Kalau menurut kan gimana nih kalau kita berkaca nih dari pergerakan harga saham gitu dan dari indeks kita sendiri? Oke, thank you Dabar, pertanyaannya Dabar. Kalau dari history, kita kan pasti ngambil dari history nih. History kita di bulan Desember dari 10 tahun belakangan ini itu win rate-nya, untuk itu hijaunya tuh tinggi. Artinya bisa dibilang 80-90% win rate-nya pasti hijau. Jadi saya pribadi melihat dengan tahun 2022 ini Windows dressing-nya seperti melihat saya cukup optimis. Tahun 2022 di bulan Desembernya bursa kita pasti akan hijau. Karena saya mengikuti dari track record dari historinya pergerakan sebelumnya. Cuma kan kalau kita melihat nih, ketika
bursa kita di Desember itu hijau, pasti kita akan melihat kembali nih dari sektor-sektoral yang ada di bursa kita, ada sektor energi, kesehatan, infrastruktur, banking, consumer goods. Jadi kita harus melihat kembali itu lebih dalam kan, dari semua sektor mana yang paling menguntungkan kira-kira nih, yang paling memberikan kita cuan ketika benar-benar terjadi windows dressing-nya. Jadi saya pribadi melihat ketika windows dressing itu terjadi di bulan Desember ini, saya lebih merekomendasikan untuk kita pegang di saham-saham sektor banking sama sektor consumer. Gitu sih. Dabar. Alasannya kenapa Mas Isan? Kalau saya melihat Dabar dari kebanyakan nih dari tahun-tahun yang berlalu ketika di bulan Desember kan cenderung terjadi ada yang namanya windows dressing. Ketika windows dressing terjadi di bulan Desember, saya berarti melihat kebanyakan saham-saham yang diakumulasi sama MIMI yang memperbaiki laporan fund fact sheet-nya, mereka kebanyakan memegang atau mengakumulasi saham-saham perbankan, sektor consumer, sektor telekomunikasi, cuma yang LKM misalnya dipegang sama mereka, yang lebih aman. Begitu sih, Dabar, jawabannya lebih singkatnya. Oke, siap. Tapi kalau menurut Mas Isan nih, kalau kita lihat nih di segi sektoral nih untuk Desember itu selain dari tadi dijelasin nih selain perbankan dan konsumer ya, secara kita lebih detailkan lagi nih, kira-kira tuh kalau dari sisi sahamnya sendiri bagaimana nih Mas Isan? Dari maksudnya emiten yang bakal dipilih gitu Dabar ya. Kalau saya pribadi melihat emiten yang bakal saya pilih sektor perbankan yang menurut saya pribadi bakal masukkan return lebih tinggi itu Bank BRI pertama, yang kedua itu ada Bank Mandiri. Target Bank BRI saya itu harga 5.500, target untuk Bank Mandiri saya 11.500. Terus yang ketiga itu Bank BTN. Bank BTN target saya itu di harga 1.800 1.900. Jadi kalau kita kulik lebih dalam lagi perbankan di akhir tahun Mas Isan. Iya, dari Desember sampai Januari Pak. Kan biasanya kan terjadi Desember Januari itu kan. 2 bulan biasanya terjadi tuh. Jadi saya baru melihat target untuk Mandiri itu 5.500, Bank Mandiri 11.500, sama Bank BTN 1.700 sampai 1.800. Jadi 3 emiten ini menurut saya pribadi lebih menarik untuk kita pegang dari sektor finance ya, dibandingkan dari Bank BNI maupun dari Bank BCA. Kalau dari consumer good, saya pribadi melihat masih Grup Salim Dabar ya. Grup Salim masih menarik bagi saya pribadi. Grup Salim itu Indofood atau ICBP. Cuma menarik juga nih, ada yang menarik Mayor Dabar, Amyor. Cuma ya karena harganya udah naik tinggi kan ya. Coba kita harus paham lagi nih, untuk tunggu koreksi dulu baru masuk lagi. Jadi 3 sih kalau di consumer saya pribadi melihat, ada Indofood, ada ICBP, ada Mayora, Amyor. Itu sih emiten saya pribadi Dabar bisa dikumpulin ya untuk windows dressing. Oke, siap. Kalau kita melihat nih Mas Isan, kan sekarang udah mau digencarkan juga nih kayaknya vaksin booster kedua nih. Itu kalau kita melihat dari sektor kesehatan sendiri bagaimana nih potensinya ke depan ini Mas Isan? Kan kemarin Presiden udah booster kedua ya. Vaksin. Mas Isan kalau kita lihat dari sektor kesehatannya sendiri. Menurut saya pribadi Dabar, berpengaruh terhadap sektor berpengaruh ke sektor kesehatan, cuma nggak besar saya pribadi melihatnya. Halo Mas Isan? Halo Bang Tan, ya gimana? Ya gimana? Terputus tadi? Misalnya kan gini Dabar, kan kalau kita kulik lebih dalam lagi nih kan dimana Presiden Jokowi kita ini kan sudah mulai lagi sudah suntik vaksin booster kedua. Atau dimana kan kayak gini nih, misalnya vaksin booster kedua, dimana kan belakangan terjadi kan kasus COVID di Indonesia kan terus naik ya. COVID di Indonesia terus naik. Cuma di Cina pun juga cukup naik, juga naik. Jadi kalau saya pribadi melihat vaksin booster kedua ini untuk pengaruhnya ke saham-saham sektor emiten farmasi atau kesehatan itu kecil Dabar. Karena menurut saya pribadi nggak akan pestanya itu sebenarnya waktu Jokowi pertama kali vaksin booster vaksin COVID, waktu pertama kali dia vaksin itu pestanya habis tuh. Jadi ketika pestanya udah habis ya sahamnya turun. Artinya pestanya sudah habis kan karena COVID itu penyakit, kita mau vaksinnya untuk atasi penyakit sudah divaksin, artinya kan udah habis pestanya. Jadi kalau saya melihat vaksin booster ini sendiri terjadi, maksudnya vaksin booster kedua yang dibuat sama Jokowi,
itu pengaruh, padahal pengaruh sedikit sih. Jadi kalau saya tadi melihat, bagusnya beli saham-saham farmasi ya, saham-saham farmasi yang apa ya, yang punya laporan keuangan yang bagus, cuma agak di dasar. Saya lebih rekom PH sih, kalau untuk farmasi. PH lebih menarik Apa bagi itu? saya pribadi. PH, anak dari Kimia Farma ada, Bar. Sektor farmasi saya lebih jagokan PH. OPH ya, Paros Iya, Indonesia PH. ya. Paros Indonesia, anak dari Kimia Farma. Cek dia bidang-bidang ini ya, dia produksi obat-obatan kayak Antimo gitu. Jadi saya berarti masih menjagokan PH untuk kita pegang dibandingkan KF, dibandingkan ini IRA. Saya lebih senang PH-nya. Begitu Tapi sih. kalau kita melihat dari cash flow-nya masih negatif ini Mas Isan. Benar, Bar. Kalau cash flow ini kan nggak apa ya? Cash flow ini kan harus uang masuk dan keluar, Bar ya. Coba gini, Bar. Ya, betul. Perbankan besar aja cash flow-nya minus, Bar. Coba cek Bank BRI. Bank BRI itu cash flow-nya itu minus, rasa saya itu. Ya, betul. Iya betul. Dia masih minus. Dia ya minus 5,11 triliun kan. Ya. Nah, yang penting kalau cash flow itu kan memang berpengaruh juga terhadap kondisi perusahaan. Cuma selagi putarannya masih oke, menurut saya itu nggak akan ngaruh juga. Selagi lapor-lapor yang lainnya masih oke juga semuanya. On the track lah tibanya. Oke, siap. Kalau kita melirik ke sektor yang belum gerak sampai sekarang, itu gimana nih Mas Isan? Sektor properti lah, Bar. Cukup menarik tuh, properti. Kalau saya tadi Bar. Saya dari pagi ada mendengar nih hasil dari pembicaraan dari Pak Surya, dia terutama dari Samna Sekuritas. Di mana dia ngomong kan, biasanya kan kebanyakan nih ketika suku bunga naik dari Fed Fund Rate naik, kita juga naiknya suku bunga. Dampak buruknya kan biasanya permintaan akan lahan tanah atau properti baik itu kos apapun lah itu, rumah tapak atau apapun itu berkurang kan Dabar ya. Cak di lapangan Pak Surya Darmani melihat dampaknya itu emang berkurang, cuma nggak gede Dabar, nggak signifikan. Jadi dia Pak Surya Darmadi ini cenderung juga merekomendasikan untuk megang saham properti, cuma ada bersifat netral di properti. Kalau saya pribadi melihat rekomendasi saya di sektor properti Dabar, saya megang Best sama Puwon. Best itu mereka kalau kita buka lagi laporan keuangan dari Best itu bukan jual properti, tapi dia jual lahan. Best Bekasi Pajar. Oke. Jadi saya lebih kira-kira entry levelnya di berapa Mas Isan? Kalau kita masuk di Best Dabar ya, entry level di 140 udah oke sih Dabar. 140 harga sekarang ini Mas Isan? Target price terdekat saya nih untuk Best itu harga 155 untuk Best. 155 ya. Iya, 140 boleh login sih Dabar. Karena volume beli kemarin kan gede. Cuma hari ini volume jualnya kecil, jauh lebih kecil dibandingkan volume buy kemarin. Kalau kita mau lebih dalam lagi bahas mengenai Best, saran saya pribadi sih coba buka laporan keuangannya, lihat tuh dari mana pendapatan Best itu dari mana. Ketika saya buka lebih dalam lagi, Best ini pendapatannya bukan dari jual properti, tapi dari jual tanah dia.